Pernah nggak sih kalian lihat langit malam, terus merasa kagum dan takjub? Alam semesta ini luas dan misterius banget ya. Ada miliaran galaksi, dan tiap galaksi isinya miliaran bintang. Bikin kita ngerasa kecil dan nggak berarti ya. Tapi di saat yang sama, kita jadi mikir, sebenarnya alam semesta ini berasal dari mana sih? Gimana cara kerjanya? Apakah ada tujuan besar di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan ini udah bikin manusia penasaran dari dulu banget. Zaman sekarang, banyak banget penemuan ilmiah yang luar biasa. Tiap hari, kita belajar hal baru tentang alam semesta. Sekarang kita bisa lihat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Kita bisa pelajari partikel-partikel kecil yang membentuk materi. Bahkan, kita semakin dekat untuk memahami asal-usul alam semesta. Tapi meskipun ilmu pengetahuan udah maju, masih ada beberapa hal yang mungkin gak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin gak akan terjawab oleh sains. Misalnya, kenapa alam semesta ini ada? Atau apa arti hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang biasanya dijawab sama keyakinan. Ilmu pengetahuan itu alat yang ampuh banget buat memahami dunia. Ilmu pengetahuan itu berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan pencarian bukti. Ilmuwan pakai indera mereka buat mengamati dunia. Mereka ngelakuin eksperimen buat nguji hipotesis mereka. Dan mereka pakai logika dan akal sehat buat ngambil kesimpulan. Lewat proses ini, mereka udah berhasil ngungkap banyak rahasia alam semesta. Ilmu pengetahuan ngasih kita pemahaman yang luar biasa tentang cara kerja dunia. Kita jadi ngerti gimana gravitasi bisa narik kita ke bumi. Kita tahu gimana bintang-bintang terlahir dan gimana mereka mati. Kita bahkan bisa ngetelusuri evolusi kehidupan di planet kita ini sampai miliaran tahun yang lalu. Bahasa ilmu pengetahuan itu matematika dan hukum fisika. Ilmu pengetahuan bantu kita ngerti bagaimana alam semesta ini bekerja. Gimana planet-planet bisa ngorbit bintang. Gimana DNA bisa bawa informasi genetik. Gimana alam semesta ini bermula. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, yang bisa dijawab sama ilmu pengetahuan. Tapi gimana dengan pertanyaan mengapa? Mengapa ada alam semesta? Mengapa ada kehidupan? Mengapa kita bisa merasakan cinta, keindahan, dan penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak mudah dijawab, cuma dengan metode ilmiah. Disinilah peran keyakinan. Keyakinan itu sistem kepercayaan yang sangat personal. Keyakinan seringkali melibatkan kepercayaan terhadap sesuatu yang nggak bisa dibuktikan atau dibantah melalui penyelidikan ilmiah. Bisa jadi kepercayaan kepada Tuhan, kekuatan yang lebih tinggi, atau realitas spiritual yang melampaui dunia materi. Keyakinan didasarkan pada keyakinan pribadi, pengalaman spiritual, dan tradisi kuno. Keyakinan bisa memberikan penghiburan, makna, dan tujuan. Keyakinan bisa memberikan rasa harapan saat kita menghadapi kesulitan. Keyakinan bisa menginspirasi orang untuk bertindak dengan kasih sayang dan kebaikan. Keyakinan bisa menghubungkan orang ke sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa keyakinan adalah perjalanan pribadi. Sama seperti ada banyak agama dan tradisi spiritual yang berbeda, ada juga banyak cara yang berbeda untuk mengalami dan mengekspresikan keyakinan. Kadang-kadang, ada orang yang mencoba pakai ilmu pengetahuan untuk membuktikan atau menyangkal keyakinan mereka. Ada juga yang mencoba pakai keyakinan mereka untuk menjelaskan fenomena ilmiah. Hal ini sering menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Ilmu pengetahuan dan keyakinan itu seperti dua bahasa yang berbeda yang mencoba menggambarkan aspek realitas yang berbeda. Coba bayangkan kalian menjelaskan rasa apel cuma pakai hukum fisika. Kalian bisa jelasin massa apel, komposisi kimianya, dan panjang gelombang cahaya yang dipantulkannya. Tapi kalian gak akan bisa menggambarkan pengalaman subjektif saat merasakan manisnya apel. Begitu juga, kalau kita mencoba pakai teks agama untuk menjelaskan Big Bang atau teori evolusi, hal itu bisa menyebabkan salah tafsir terhadap sains dan kitab suci. Penting untuk diingat bahwa sains dan keyakinan beroperasi di ranah yang berbeda. Bisakah sains membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan? Pertanyaan ini udah jadi perdebatan selama berabad-abad. Jawaban singkatnya, nggak bisa. Sains itu terbatas untuk mempelajari dunia alami. Sains bergantung pada bukti yang bisa diamati dan hipotesis yang bisa diuji. Tuhan, menurut definisinya, sering dianggap berada di luar ranah alami.
Kalau kita bisa nemuin Tuhan lewat teleskop atau menciptakan Tuhan di laboratorium, maka konsep Tuhan yang dipahami oleh banyak agama perlu dipertimbangkan lagi. Keyakinan, pada dasarnya, seringkali melibatkan kepercayaan terhadap sesuatu yang melampaui dunia materi. Ini bukan berarti sains dan keyakinan nggak kompatibel. Artinya, keduanya adalah cara yang berbeda untuk mendekati misteri keberadaan. Sains berusaha memahami bagaimana alam semesta ini bekerja, sementara keyakinan seringkali bergulat dengan pertanyaan, mengapa? Bayangkan kalian lagi berdiri di tepi Grand Canyon. Seorang ahli geologi mungkin akan menjelaskan bagaimana jutaan tahun erosi oleh sungai Colorado mengukir keajaiban alam ini. Mereka bisa menjelaskan lapisan-lapisan batuan, kekuatan lempeng tektonik, dan kekuatan air yang mengalir. Orang yang berkeyakinan mungkin akan melihat pemandangan yang sama dan merasakan kekaguman dan keajaiban atas kemegahan ciptaan Tuhan. Mereka mungkin melihat tangan seorang seniman ilahi dalam keindahan rumit dinding ngarai. Kedua perspektif ini menawarkan wawasan berharga tentang sifat Grand Canyon. Yang satu berfokus pada proses fisik, yang lain pada respons emosional dan spiritual. Sains dan keyakinan bisa dilihat sebagai dua instrumen dalam orkestra besar yang memainkan simfoni keberadaan. Tiap instrumen punya suara dan peran unik untuk dimainkan dalam komposisi keseluruhan. Sains, dengan fokusnya pada pengamatan dan eksperimen, memberikan melodi. Sains mengungkapkan pola dan hukum yang mengatur alam semesta. Sains menunjukkan kepada kita cara kerja dunia alami yang rumit, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Keyakinan, dengan penekanannya pada kepercayaan dan nilai-nilai, memberikan harmoni. Keyakinan menambah kedalaman dan kekayaan pada pemahaman kita tentang pengalaman manusia. Keyakinan membantu kita memahami tempat kita di alam semesta dan menemukan makna dalam menghadapi tantangan hidup. Bersama-sama, sains dan keyakinan bisa menciptakan simfoni yang indah dan menakjubkan yang merayakan keajaiban dan misteri keberadaan. Penting untuk diingat bahwa sains dan keyakinan gak bersaing satu sama lain. Keduanya hanyalah cara yang berbeda untuk menjelajahi dunia di sekitar kita. Sains bertanya bagaimana, dan mencari jawaban melalui pengamatan dan eksperimen. Keyakinan bertanya mengapa, dan seringkali menemukan jawaban melalui refleksi pribadi, pengalaman spiritual, dan tradisi kuno. Bayangkan seorang anak bertanya, mengapa langit berwarna biru? Seorang ilmuwan mungkin akan menjelaskan bagaimana sinar matahari dihamburkan oleh molekul-molekul di atmosfer, menyebabkan cahaya biru lebih terlihat. Orang yang berkeyakinan mungkin akan mengatakan bahwa langit berwarna biru karena Tuhan menciptakannya seperti itu, sebagai simbol kedamaian dan ketenangan. Kedua jawaban itu valid dalam kerangka masing-masing. Penjelasan ilmiah memberikan pemahaman fisik tentang fenomena tersebut. Sementara John berbasis Kronon mewarkan interpretasi metaforis dan spiritual. Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius. Kita udah belajar banyak tentang cara kerjanya, tapi masih banyak yang belum kita ketahui. Mungkin ada kekuatan yang bekerja di alam semesta yang belum kita pahami. Mungkin ada dimensi di luar persepsi kita, atau realitas yang melampaui model ilmiah kita saat ini. Beberapa orang menemukan penghiburan dalam gagasan bahwa mungkin ada kecerdasan ilahi di balik alam semesta. Yang lain menemukan makna dalam pencarian pengetahuan dan pemahaman. Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting adalah tetap berpikiran terbuka dan mendekati misteri keberadaan dengan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Kita hidup di dunia di mana sains dan teknologi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mudah bagi kita untuk terjebak dalam pengejaran pengetahuan dan melupakan bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan selalu berada di luar jangkauan kita. Keyakinan bisa mengingatkan kita bahwa ada misteri dalam hidup yang gak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Keyakinan bisa membantu kita untuk menghargai keindahan dan keajaiban alam semesta, bahkan saat menghadapi hal yang tidak diketahui. Dengan menerima sains dan keyakinan, kita bisa menjalani hidup yang lebih kaya dan bermakna. Pada akhirnya, hubungan antara sains dan keyakinan adalah hubungan yang personal. Tiap individu harus memutuskan sendiri bagaimana menyelaraskan kedua aspek pengalaman manusia ini. Nggak ada jawaban yang cocok untuk semua orang.
Saat kamu melanjutkan perjalanan penemuanmu sendiri, ingatlah untuk mendekati dunia dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh kasih. Rangkulah keajaiban dan misteri keberadaan, dan janganlah berhenti bertanya. Alam semesta ini penuh dengan kemungkinan, dan pencarian akan kebenaran adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar berakhir.